Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada pagi hari ini tanggal 20 bulan November, saya akan bacakan beberapa nasihat penting yang disampaikan oleh beberapa ulama. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Abdullah Al-Antaqi rahimahullah ta'ala tentang obat hati. Banyak di antara kita mengalami penyakit hati yang akut, bermasalah, dan masuk pada stadium-stadium kritis yang perlu mendapatkan obat, mendapatkan medik, agar hati kita tidak keras, tidak mengalami kegelapan, tidak mengalami resistensi terhadap kebenaran. Al-Imam Abdullah Al-Antaqi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ini saya baca dari buku Nasaihul Ibad, bukunya tentang di bab Al-Khumasi, bab 55, 5 perkara. Beliau mengatakan, khamsun hunna min dawa'il qalb. Ada 5 perkara. 5 perkara itu adalah bagian dari dawa'ul qalb, dari obat hati. Inda qaswatihi, tatkala hati mulai mengeras, mulai tidak peduli pada keadaan, mulai tidak takut pada Tuhan, mulai tidak pernah mendengar, tidak suka mendengar kalimat-kalimat peringatan, maka kata beliau, yang pertama adalah mujalasatu as-salihin, duduk bersama orang-orang saleh. Orang saleh itu adalah orang-orang yang tentu saja dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja takwa, tentu saja punya kepribadian langit ya, yang aktif alhamdulillah, yang aktif sisi malakutinya dan mengaktifkan sifat-sifat ilahiyah. Artinya dia ingin meniru, mengimitasi sifat Tuhan, dalam artian dia ingin merefleksikan sifat-sifat Tuhan itu dalam perilakunya. Misalnya tentang kasih, tentang tidak ingkar janji, yang merupakan sifat yang melekat pada Tuhan, dan dia ingin meniru apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sifatnya. Mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang saleh, bergaul dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang-orang saleh, takzim terhadap orang-orang saleh, sehingga kesalehan orang-orang saleh itu mengalir pada dirinya, dan hal-hal yang toksik dalam dirinya menjadi terkeluarkan karena ada aura, ada nuansa kesalehan yang mengalir dari orang-orang saleh itu. Yang kedua, qiraatul Quran. Qiraatul Quran ini juga obat bagi hati yang mengalami pengerasan, yang mengalami kegelapan. Orang-orang yang tidak baca Quran, kata Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, laksana rumah yang rusak. Al-qalbu alladhi laysa fihi Quran kal baitil kharib, aw sadru alladhi laysa fihi Quran kal baitil kharib.
dada yang tidak ada di dalamnya Al-Quran, maka sungguhnya laksana rumah yang rusak. Yang ketiga, qiyamul lail. Ya, ini kita paham apa yang disebut qiyamul lail itu adalah salat malam yang dilakukan setelah kita tidur, dan ini merupakan da'bus salihin, tradisi orang-orang soleh adalah senantiasa menghidupkan malamnya. Kemudian ikhla'ul batin. Ya. Ikhla'ul batin artinya tidak terlalu menjadikan perut itu penuh sesak dengan makanan. Karena kalau penuh sesak dengan makanan, maka akan menjadi malas bergerak karena kekenyangan. Ya, karena kekenyangan. Bahkan Yahya ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu Ar-Razi rahimahullahu taala mengatakan bahwa efek dari banyak makan ini sangat rawan, ya. Beliau mengatakan man kathura syaba'uhu atau shiba'uhu kathura lahmu. Barang siapa yang banyak makannya atau terlalu kenyang, kathura lahmuhu, dagingnya menjadi banyak. Wa man kathura lahmuhu kathurat syahwatuhu. Barang siapa yang banyak dagingnya, ya kegemukan karena terlalu banyak makan, kathurat syahwatuhu, syahwatnya menjadi besar. Wa man kathurat syahwatuhu, dan barang siapa yang syahwatnya menjadi besar atau banyak atau bergelegar, kathurat dzunubuhu, maka akan banyak dosa-dosanya. Wa man kathurat dzunubuhu qasa qalbuhu. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Wa man qasa qalbuhu gharika fi afatid dunya wa zinataha. Maka barang siapa yang hatinya keras, kata beliau, apa yang terjadi? Gharika fi afatid dunya wa zinataha. Maka dia akan tenggelam dalam penyakit dunia, wasinataha, dan seluruh dekorasinya, dan seluruh hiasan-hiasannya, dan seluruh penggoda-penggodanya, dan seluruh kegenitan dunia. Kemudian yang terakhir pada obat hati disebutkan watadarru indas sabah, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, dengan penuh tadarru, dengan penuh kesungkanan, keseganan pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari atau menjelang subuh, atau disebut dengan waktu sahur atau akhirul lail. Karena pada saat akhirul lail atau menjelang subuh itu adalah waktu tajalliyat, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala sedang memeriksa hambanya, sedang memonitor apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan pada saat itu pula adalah nuzulur rahmat, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang menambahkan dari 5 yang disebutkan tadi, bahwa dawaul qalb itu ada salah satunya adalah tambahannya kasratul istighfar, banyak membaca istighfar. Kemudian zikrul maut, banyak mengingat kematian. Dan kita ingat sabda Rasulullah SAW tentang zikrul maut ini, bahwa hati, ditanyakan oleh seorang sahabat, Nabi SAW bersabda bahwa al-qalbu innal qalba la yasda, sesungguhnya hati itu mengalami pengerasan, mengalami pengaratan. Para sahabat bertanya pada sang Nabi mulia, wa ma jala'uhu ya Rasulullah, lalu apa obatnya? Lalu apa, bagaimana mengkinclongkannya, mencerahkannya kembali? Faqala Rasulullah SAW, qiraatul Quran wa ziaratul kubur atau zikrul maut. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang
dawaul qalb. Awalan musahaba atau mujalasatus salihin, thaniyan qiraatul Quran, thalithan ikhla'ul batin, rabi'an qiyamul lail, wa khamisan qiraatul Quran. Ya. Bersama, dekat dengan orang-orang saleh. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengosongkan perut, tidak terlalu kenyang. Kemudian qiyamul lail, bangun malam, dan atadarru inda shalah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang subuh dengan doa-doa yang kita ucapkan, kita lantunkan agar hati kita menjadi terang, agar kita tidak keras dalam menangkap kebenaran-kebenaran yang Allah paparkan pada kita, yang Allah berikan pada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Abdullah Al-Antaqi menjadi pengingat untuk kita semua agar dekat dengan para salihin, agar rajin membaca Quran, agar tidak memenuhi perut dengan makanan-makanan yang menjadikan kita berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiyamul lail, dan yang terakhir adalah tadarru inda shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.